Manfaatnya apa sih, Coach, kalau kita itu fokus? Nah, sekarang mau bertanya manfaatnya ya. Kalau tadi apa ya kita tahu yang pertama-tama kita udah jelaskan apa sih itu fokus, kemudian pentingnya fokus. Nah, kenapa orang sulit fokus? Nah, sekarang kita lihat dulu manfaatnya ya. Kalau kita udah mengerti manfaatnya, saya percaya Anda pasti tertarik untuk belajar supaya bagaimana bisa benar-benar fokus ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih manfaatnya. Nah, ini juga saya coba kumpulkan secara simpel, sederhana, manfaat daripada fokus. Ya. Pertama-tama saya percaya Anda juga udah bisa nangkap ya, waktu yang terpakai lebih singkat. Setuju? Nah, ketika Anda fokus, itu waktu yang terpakai lebih singkat. Karena Anda benar-benar fokus. Dan itu saya sudah alami sendiri. Ketika saya fokus membaca buku, itu kecepatannya meningkat luar biasa. Dan saya bisa mengingat apa yang saya baca. Karena saya fokus. Jadi, seumpama gini ya, kalau saya tidak fokus dalam setengah jam itu, mungkin saya baca mungkin bisa 15 halaman atau 10 halaman, lihat tergantung ya padatnya. Kalau 10 sampai 15 halaman, kadang-kala kalau saya tidak fokus, saya bahkan bingung. Tadi saya baca apa ya? Ada satu dua yang saya masih ingat, tapi selebihnya nggak tahu. Tapi ketika saya fokus, saya bisa tahu alur ceritanya ini apa yang penting di dalam 10-15 halaman itu. Apa yang bisa saya pakai, apa yang saya tangkap, dan sebenarnya apa sih yang dia maksud, tujuan utamanya sih apa. Ya, jadi waktu lebih singkat yang saya bisa pakai dan saya bisa dapat banyak hal. Jadi saya nggak usah ulang-ulangi lagi baca tadi apa sih ya. Kemudian pekerjaan lebih cepat selesai kalau kita fokus. Sama kalau kita mengerjakan sesuatu, kita belajar sesuatu skill baru, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu pasti lebih cepat selesai kalau kita fokus. Karena ketika kita fokus, skill kita itu akan meningkat. Jadi seumpama perhatikan orang-orang yang ngerjakan fotokopi dulu ya. Jadi ketika dia itu bikin jadi buku, itu ketika dia fokus dia akan dapat cara-cara baru bagaimana caranya untuk lebih cepat ngeklik. Saya perhatikan, wih kecepatannya makin cepat. Dia bilang, iya karena kita benar-benar perhatiin bagaimana supaya lebih cepat. Dan tangannya itu makin cepat ya. Sama Anda ketika masuk ke bank, ya dulu ya sebelum ada mesin hitung, itu mereka pakai tangan ya, hitung uang itu cepat sekali, waduh, karena mereka fokus. Karena kalau salah ya didenda, kalau di bank ya, kalau salah ya harus bayar. Jadi mau tidak mau fokus supaya daripada rugi. Jadi kadang mereka fokus dan cepat sekali. Kemudian hasilnya bisa berlipat kali otomatis ya ini ya. Karena waktu yang terpakai singkat, pekerjaan cepat selesai, hasilnya bisa berlipat kali. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, hati yang bijaksana ini bisa dikatakan hati yang makin cerdas, hati yang makin ada passion, hati yang makin sungguh-sungguh. Jadi dia akan beroleh perlipat gandaan ya dalam banyak hal ya. Jadi ini kita lihat bahwa kita harus benar-benar bijaksana memakai waktu-waktu ini. Nah, kemampuan juga meningkat dengan pesat. Ini yang sangat menggembirakan ya. Jadi kemampuan kita akan meningkat pesat karena kita fokus. Jadi saya pernah ketemu beberapa teman itu ketika dia belajar bahasa Inggrisnya lambat atau belajar bahasa Jepangnya lambat, ketika kami diskusikan fokus, jadi kemampuan otak itu juga akan meningkat pesat dalam menghafal. Ya, saya pernah lihat satu baru-baru video ini, dia bisa menghafal angka itu dia dibacakan sampai 1.000 lebih angka loh. Kemudian ditutup, dia bisa baca ulang semua. Ya. Kenapa? Karena kemampuannya meningkat pesat. Karena dia fokus. Nah, belajar fokus ini sangat-sangat luar biasa buat anak-anak muda kalau ingin lebih cepat, pintar, cerdas, ya. Menangkap sesuatu, menghafal sesuatu. Nah, prestasi kita yang makin meningkat. Otomatis outputnya, ya apa yang kelihatan di orang-orang sekitar kita itu, kita kelihatan prestasinya meningkat. Wih, kok lu anak pintar sekali ya, you cepat sekali ya, kok lu bisa lakukan ini ya, itu prestasi makin meningkat. Nah, orang lupa bahwa kenapa dia bisa begitu cepat semua, karena dalam banyak hal dia udah mulai belajar fokus. Nah, itulah manfaatnya fokus. Nah, kita tahu juga bahwa pernah nggak mainan waktu kecil ya, bagaimana membakar kertas di bawah matahari? Pernah lihat? Tidak boleh pakai korek ya, pakai kaca aja. Ya, kaca cembung namanya. Kita taruh kertas di bawah,
ya, kemudian kita arahkan apa? Kata cembung itu ya di sinar matahari, lama-lama ketika fokusnya kena, pasti kertas itu terbakar. Nah, saya dulu suka memang itu. Jadi kita pakai lensa, ya diafragma gitu, kita cari fokusnya, pas kita lihat titiknya kena, itu nggak berapa lama pasti kertas itu terbakar. Artinya, ketika fokus itu tajam, itu apapun bisa ditembus semua. Jadi kesulitan-kesulitan apapun itu bisa tembus. Dan itu kekuatan api itu, sinar matahari itu bisa fokus itu, bisa menyalakan, membakar kertas. Demikian juga kita punya kemampuan dari yang Tuhan berikan, ketika kita fokus, itu ketajamannya luar biasa. Kemampuan kita berpikir, kemampuan kita menangkap sesuatu, kemampuan kita mencerna, mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, kemampuan skill kita juga akan meningkat secara luar biasa. Nah, ini manfaat yang kadang-kala kita tidak pikirkan dan kita tidak benar-benar perhatikan, ya. Jadi malam hari ini saya berdoa bahwa kita mendapatkan sesuatu ketika kita fokus. Nah, nanti bagaimana caranya fokus, saya akan uh, berikan tipsnya gimana ya. Nah, ketika kita fokus, kita punya waktu itu, kita lebih efektif, efisien memakainya ya. Nah, kemudian kita akan dapatkan percaya diri makin tinggi. Karena kita bisa lebih cepat. Dan itu Tuhan berikan kemampuan-kemampuan itu ada dalam diri kita. Jadi kita cuma memakai kemampuan itu dengan cara fokus. Potensi-potensi kita lebih tergali lagi. Ya akan otomatis makin meningkat. Kecepatan belajar, kecepatan mengingat, kecepatan melakukan sesuatu, prestasi meningkat, dan otomatis kita makin yakin bahwa kita dimampukan oleh Tuhan. Kita punya percaya diri makin meningkat dan makin tinggi. Apalagi kita lebih efektif, efisien dalam segala hal. Ini otomatis ya, karena itu mengikut ya. Kemudian apalagi semangat dan etos kerja juga meningkat. Ini yang paling luar biasa yang kalau kita bisa dapatkan dalam diri kita ya. Jadi ketika semangat dan etos kerja itu makin meningkat, percaya diri makin tinggi, itu dia punya produktivitas akan berlipat kali ganda ya. Makanya di bagian C-nya itu hasilnya bisa berlipat kali. Karena ini semuanya ada semangat. Coba kalau semangat kita menurun, etos kerja menurun, pasti kita punya produktivitas menurun sekali. Tetapi kalau itu meningkat, kemudian yang lain-lainnya juga meningkat, itu luar biasa sekali. Makanya di dalam Filipi kita diingatkan begini. Saya bacakan saja Filipi pasal 3:13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi apa? Satu hal. Perhatikan ini. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang di depanku. Nah, saya mau fokus di sini satu hal. Only one thing. Only one thing. Karena gini, kita kadang-kala itu sering terganggu dengan pikiran-pikiran masa lalu kita. Kekhawatiran, ketakutan, kegagalan, pernah dibully atau apa. Nah, ini Rasul Paulus mau kita fokus apa yang ada di depan, yang kamu lagi lakukan. Apa yang ada di depanku, apa yang kamu lagi perhatikan, itu satu hal. Lupakan yang lain-lainnya dulu, lakukan itu dalam periode itu. Ya. Bukan bilang dia udah bisa atau udah menangkapnya, tetapi dia bilang, enggak, ini aku lakukan. Aku fokus ke depan, satu hal saja, tidak kemana-mana. Yaitu mungkin Sismenda yang saya bisa sampaikan untuk manfaatnya ya. Saya rindu semua teman-teman bisa menangkap. Wah, kalau gitu manfaatnya saya mau fokus ya.